Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semuanya selalu diberi kesehatan, sehat lahir batin, tidak kurang suatu apa. Sebelum saya mulai materi pelajaran ini, Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya. Mengapa saya mengucapkan selamat kepada kalian? Karena kalian patut dan pantas mendapat ucapan itu. Kalian telah lulus SMP, itu merupakan sebuah prestasi yang bagus. Dan kemudian kalian dapat diterima di SMK PGRI 3 Malang ini merupakan prestasi yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu kalian adalah siswa-siswi terpilih. Oleh karena itu semoga lewat jalan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ini kesuksesan kalian akan menanti. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran, yaitu pengelasan OAW. Dalam proses belajar jangan sampai berhenti. Walaupun kita pada saat ini pada kondisi pandemi COVID-19, tapi proses belajar harus tetap berlangsung. Proses belajar tidak boleh berhenti dengan alasan apapun, karena di tangan siswa pemuda yang kuat maka bangsa akan tangguh. Sekarang kita mulai masuk pada materi pembelajaran, yaitu sistem pengelasan OAW. Apa singkatannya kira-kira? OAW, Oxy-Acetylene Welding, yaitu sistem pengelasan yang proses pembakarannya menggunakan bahan bakar asetilin, yaitu gas asetilin. Seperti apa? Batu karbit. Nah, batu karbit tentu kalian semua sudah tahu. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Bapak ingin menjelaskan kira-kira tujuannya apa setelah kita mempelajari materi ini, sehingga semua akan terukur, semua akan tercapai dengan baik. Tujuannya yang pertama, yaitu kalian semua akan mengenal kegunaan, fungsi dari kompetensi atau keterampilan pengelasan OAW ini pada kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan mengenal peralatan apa saja yang merupakan alat pokok atau alat utama yang digunakan dalam proses pengelasan ini. Nah, selanjutnya yang ketiga atau target yang ketiga, kalian juga harus memahami, mengenal dan bisa mengklasifikasikan peralatan bantu ya untuk mencapai keterampilan pengelasan oxy-acetylene ini. Terus yang keempat, kalian juga mengenal, memahami dan mengklasifikasi alat pelindung diri. Nah, ini berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalian harus tahu apa-apa saja alat yang digunakan untuk melindungi tubuh ini agar proses belajar kita akan selamat. Itulah tujuan daripada proses pembelajaran yang akan kita mulai bersama-sama. Oke, kita lanjutkan pada babak berikutnya. Sekarang kita mulai masuk pada materi pembelajaran. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan sebelumnya, Bapak telah memberikan sedikit motivasi agar kalian semuanya semakin semangat dalam mempelajari materi ini. Dalam mempelajari materi ini, tentunya kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Kenapa kok harus tahu? Karena tujuan pembelajaran ini nanti digunakan sebagai bahan evaluasi apakah proses belajar kita ini bisa berjalan lancar, sukses, berhasil, ataupun gagal. Oleh karena itu, anak-anak semuanya harus mengetahui tujuan pembelajaran setelah materi ini diberikan. Tujuan pembelajaran ini adalah, pertama, siswa harus mampu memahami pentingnya kemampuan teknik pengelasan OAW dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa mampu menyebutkan peralatan utama dan alat-alat bantu kerja las yang diperlukan sesuai kebutuhan. Tujuan yang ketiga, siswa harus mampu menyebutkan alat pengaman diri pada proses pengelasan OAW. Tujuan keempat, siswa harus mampu menjelaskan
gambar-gambar sambungan las. Tujuan kelima, siswa harus mampu menjelaskan jenis-jenis bahan yang akan dilas. Kemudian, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa harus mampu memahami cara menempatkan benda kerja dan posisi kerja las oksiastilin. Itu semua adalah tujuan-tujuan dari akhir pembelajaran materi kita. Oleh karena itu, diharapkan kalian nanti harus mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga kita dikatakan bisa berhasil dalam proses pembelajaran ini. Nah, sebelumnya Bapak juga akan memberi motivasi lagi. Jadi, pengelasan UAW atau materi yang akan kita berikan atau kita pelajari bersama-sama ini tentunya sangat penting sekali bagi kehidupan sehari-hari, baik pada masyarakat maupun pada industri. Contoh, kalau kita melihat pengelasan pada bodi-bodi kendaraan, itu semua menggunakan proses pengelasan UAW. Terus kemudian kalau kita lihat konstruksi interior maupun eksterior ya, itu juga menggunakan proses pengelasan UAW. Kemudian juga kalau kita melihat adanya alat pendingin, kulkas maupun AC, itu pipa sirkulasi pendinginnya itu juga harus dilaksanakan menggunakan pengelasan UAW. Dan semua pengelasan-pengelasan yang menggunakan plat-plat yang tipis. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi atau penerapan keterampilan yang akan kita pelajari bersama-sama ini. Jadi, kalian harus tetap semangat. Mengapa demikian? Karena keterampilan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun pihak industri. Nah, selanjutnya, setelah kalian memahami pentingnya materi yang akan kita pelajari, tentu kita akan lebih masuk ke dalam, yaitu mengenai pengetahuan peralatan utama pengelasan sistem UAW. Jadi peralatan inilah yang harus disediakan sebelum kita melaksanakan praktikum. Yang pertama, tabung gas oksigen. Yang kedua, tabung gas astilin atau generator astilin. Yang ketiga, regulator oksigen. Kemudian yang keempat, regulator astilin. Yang kelima, selang oksigen. Yang keenam, selang astilin. Dan yang ketujuh, pembakar atau torch. Atau mungkin kalau orang bengkel mengatakan blender las, atau pencampur daripada astilin maupun oksigen, maka dinamakan blender. Kemudian peralatan yang kita siapkan yang ke-8 yaitu korek api. Kemudian dilanjutkan alat untuk pengaman yaitu kacamata las. Oke, berikutnya kita akan kupas, kita breakdown satu persatu dari peralatan yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama yaitu tabung gas oksigen. Tabung gas oksigen bisa seperti anak-anak lihat di gambar seperti ini, kalian pasti sering melihat. Kalau kalian lewat pada bengkel-bengkel las, khususnya las karbit, yaitu las astilin, pasti anak-anak akan melihat tabung-tabung seperti ini. Atau juga kalian kalau ke rumah sakit ya, ke rumah sakit itu mungkin banyak tabung-tabung las seperti ini, karena ini adalah berisi oksigen. Nah, seperti ini. Nah, peralatan selanjutnya, tabung gas oksigen ini berfungsi apa? Ya, sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya, berfungsi apa? Fungsi daripada oksigen dalam proses pembakaran itu adalah sebagai unsur pembantu dalam proses pembakaran. Karena dalam proses pembakaran itu syaratnya harus ada 3. Yang pertama adalah oksigen, kemudian adanya bahan bakar, dan ketiga adalah adanya suhu yang tinggi. Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur itu, maka proses pembakaran tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, begitu pentingnya oksigen ini. Jadi memang harus kita sediakan sebelum proses pengelasan itu. Kemudian peralatan kemudian selanjutnya yaitu tabung astilin atau generator astilin. Nah, mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu ya,
tabung seperti ini. Kalau anak-anak nanti lewat di depan bengkel las, maka tabung-tabung seperti ini akan tampak. Tabung seperti ini adalah tabung astilin atau tabung gas astilin. Sebetulnya tabung gas astilin ini dapat diganti dengan generator astilin. Perbedaannya, kalau kita menggunakan generator astilin, maka gas astilin yang nanti kita gunakan itu kita proses sendiri atau kita buat sendiri. Sehingga kita cukup membeli batu karbit, kemudian batu karbit itu kita masukkan ke dalam generator. Nah, nanti di generator kita beri air, maka terjadi reaksi kimia antara batu karbit tersebut dengan air yang kita berikan. Hasil reaksi antara batu karbit dan air itu akan menghasilkan gas astilin yang sama dengan gas astilin yang ada di tabung. Sehingga perbedaannya, kalau yang menggunakan tabung maka kita bisa langsung pakai tanpa harus memproses terlebih dahulu. Tapi kalau kita menggunakan generator, maka kita harus menunggu proses reaksi kimia antara batu karbit yang kita beli dengan air yang kita berikan. Maka nanti gas yang akan keluar akan sama. Selanjutnya, ini adalah fungsi daripada gas astilin itu sendiri. Gas astilin di sini berfungsi sebagai bahan bakar. Jadi seperti yang tadi Bapak telah sampaikan, bahwa syarat daripada proses pembakaran itu adanya bahan bakar, adanya oksigen, dan adanya suhu yang mencukupi. Dalam proses pengelasan ini kita menggunakan bahan bakar gas astilin. Mengapa demikian? Karena gas astilin ini mampu menghasilkan panas dengan suhu yang sangat tinggi, di mana suhu yang sangat tinggi itu mampu melelehkan atau mencairkan bahan dari logam. Maka kita menggunakan gas asetilin. Selanjutnya kita masuk pada peralatan utama pengelasan sistem OAW yang lain, yaitu regulator oksigen. Seperti ini regulator dengan dilengkapi 2 manometer. Nah, kemudian fungsi daripada regulator oksigen ini yaitu fungsinya untuk mengetahui tekanan isi pada tabung gas oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 manometer, 1 manometer yang ini merupakan manometer isi. Sehingga manometer ini untuk mengetahui tekanan isi yang terdapat pada tabung oksigen tersebut. Untuk kita ketahui apakah gas oksigen yang terkandung di dalam tabung ini masih banyak atau sudah habis, maka kita lihatnya pada manometer yang ini, yaitu inputnya. Kemudian manometer yang kedua, ini manometer untuk tekanan kerja. Nah, untuk yang kedua ini dapat diatur dengan menggunakan regulator ini. Sehingga apa? Sehingga ini disesuaikan dengan tekanan kerja yang diinginkan. Jadi kalau kita menginginkan tekanan kerja dari oksigen itu banyak, maka kita buka. Kalau kita menginginkan tekanan oksigennya kecil, maka bisa kita tutup. Nah, ini adalah fungsi daripada manometer oksigen tersebut, di mana selang oksigen ini berfungsi untuk menyalurkan gas oksigen untuk menuju mulut pembakar atau tos ataupun blender las. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menghindari kebocoran gas selama berlangsungnya sirkulasi oksigen. Kemudian untuk cirinya biasanya selang gas oksigen ini berwarna biru. Kemudian peralatan utama pengelasan sistem OAW berikutnya yaitu pembakar atau torch. Kalau orang bengkel biasanya menamakan sebagai blender las, karena fungsinya mencampur antara gas asetilin dan gas oksigen untuk jadikan satu, sehingga nanti dikeluarkan lewat nozzle sehingga terjadi proses pembakaran. Gambarnya seperti ini.
komponen-komponennya. Nanti masuknya oksigen ini lewat saluran yang atas, kemudian untuk asilin ini lewat saluran yang bawah. Kemudian baik saluran oksigen maupun saluran asilin ini akan dipasang pengatur tekanan sehingga dapat digunakan untuk mengatur apakah besar atau kecil tekanan gas yang diperlukan baik oksigen maupun asilin. Kemudian gas antara oksigen dan asilin yang telah tercampur maka akan masuk melalui mulut output ini masuk ke nozzle. Nanti di sini keluarnya sudah berupa campuran gas asilin dan oksigen. Nah, ini jadi kalau kita simpulkan bahwa fungsi daripada TOS atau Brenderlas itu pertama yaitu mencampur antara gas asilin dengan gas oksigen. Kemudian mengatur keluarnya gas oksigen pada mulut atau nozzle pada pembakar sesuai yang diinginkan. Kemudian juga mengatur keluarnya gas asilin sama pada nozzle sesuai yang diinginkan. Kenapa demikian? Karena dalam proses pengelasan nanti ada 3 jenis pembakaran, yaitu pembakaran netral di mana gas oksigen dan gas asilin yang kita keluarkan itu sebanding atau sama prosentasenya. Sedangkan pembakaran karburasi itu jika kadar gas asilin itu lebih banyak dibanding gas oksigen. Sedangkan pembakaran oksidasi itu adalah gas oksigen yang lebih banyak dibanding dengan kadar gas asilin. Nah, untuk mengatur ini maka kita tinggal mengatur dari saluran asilin ataupun gas oksigennya. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pembakar pada proses pengelasan UAW ini. Nah, kemudian peralatan yang sepele tapi tidak kalah pentingnya yaitu korek api. Korek api ini seperti gambar, ini bermacam-macam korek api, dari yang khusus untuk pengelasan seperti ini khusus untuk pengelasan di mana ini terjamin keamanannya. Karena nanti yang keluar bukan nyala api tapi yang keluar adalah patikan-patikan atau percikan bunga api sehingga lebih aman. Atau mungkin kalau di tempat bengkel biasanya menggunakan korek-korek gas seperti ini ya, korek-korek gas konvensional seperti yang dapat dibeli toko-toko ataupun korek istilahnya korek jres ya, korek batangan. Tapi yang jelas yang kita sarankan dan kita rekomendasikan untuk proses kerja las yang standar dan terjamin keamanannya maka kita gunakan korek las yang bawah ini, di mana nanti yang keluar daripada korek ini bukan api tapi percikan bunga-bunga api sehingga akan lebih aman atau menjamin keamanannya. Nah, korek api ini berfungsi sebagai pemati api pada awal proses pengelasan. Nah, jadi kita telah pelajari semuanya peralatan utama dari proses pengelasan UAW. Jadi alat-alat yang telah kita pelajari tadi sebelumnya merupakan alat-alat yang wajib dimiliki sebelum proses pelaksanaan pengelasan UAW itu sendiri. Selain peralatan utama atau inti dari pengelasan UAW, maka pada proses pengelasan ini harus dibantu oleh peralatan-peralatan yang lain, di mana peralatan-peralatan ini sangat membantu dan mendukung suksesnya daripada proses pengelasan asilin atau UAW. Yang pertama yaitu alat ukur. Ya, alat ukur ini bisa berupa mister baja, roll meter atau meteran, siku-siku atau penyiku atau mister siku, ya, dan terakhir welding gig. Ini adalah alat ukur. Kemudian alat gambar yang kedua. Alat gambar ini terdiri dari penggores dan penitik. Alat potong, misalkan gergaji, gunting, dan lain-lain ya, gunting tuas ya, gunting yang kita gunakan untuk plat, jadi bukan gunting rumah tangga, tapi gunting yang kita gunakan untuk plat. Kemudian yang keempat, palu terak dan palu kundi. Kemudian yang kelima, sikat baja, yang keenam, tang dan semet tang,
yang ketujuh kikir, yang kedelapan gerinda atau mesin gerinda tangan, dan kesembilan meja las. Nah, marilah kita breakdown, kita uraikan satu persatu dari peralatan bantu pengelasan sistem OAW ini. Oke, yang pertama alat bantunya adalah alat ukur. Alat ukur sangat penting karena dengan alat ukur maka kita akan mengetahui dan menentukan dimensi benda kerja yang dibuat. Karena dimensi itu berhubungan dengan konstruksi. Kalau kita tidak menggunakan alat ukur, itu yang terjadi adalah ukuran yang salah atau over dan itu tidak bisa digunakan. Yang pertama yaitu mistar baja. Mistar baja seperti ini yang tampak pada gambar. Ini dengan satuan milimeter, senti maupun inci. Terbuat dari baja sehingga lebih tahan panas, suhu panas maupun tekanan. Satuannya sentimeter, inci, dan ada yang menggunakan milimeter. Nah, seperti ini. Kemudian masih alat ukur yaitu meteran gulung atau kalau orang praktis, orang bengkel mengatakan meteran ya. Jadi ini berfungsi untuk mengukur dimensi konstruksi. Bedanya dengan mistar baja, kalau mistar baja mungkin maksimal cuma 1 meter. Tetapi kalau kita menggunakan mistar gulung ini, maka kita bisa mencapai 5 meter. Lebih fleksibel. Masih alat ukur yaitu mistar siku. Mistar siku ini bisa berfungsi ganda. Yang pertama untuk mengukur sama dengan mistar baja. Yang kedua bisa untuk mengukur geometri atau bentuk. Apakah antara komponen yang satu dan yang lain itu siku. Biasanya kita menggunakan siku-siku 90 derajat. Maka dapat digunakan alat ini, di mana alat ini dibuat dengan sisi luar antara mistar dan pegangan ini tepat 90 derajat. Sehingga bentuk kesikuan konstruksi yang kita buat itu dapat diukur melalui dua sisi luar mistar siku ini. Nah, jadi antara sisi luar mistar dan sisi luar pegangan ini 90 derajat. Kemudian peralatan bantu alat ukur yang lain yaitu welding gig. Nah, untuk peralatan ini jarang kita temui karena peralatan ini untuk alat ukur yang presisi, biasanya untuk pengelasan konstruksi. Jadi alat ini untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pengelasan. Kemudian pengukuran yang dapat dilaksanakan dengan alat ukur ini adalah pengukuran alur pengelasan, kemudian tinggi pengelasan, kemudian sudut pengelasan. Nah, itu adalah pengukuran-pengukuran yang dapat digunakan melalui alat ini. Sedangkan evaluasi yang dapat dilaksanakan dengan alat ini adalah evaluasi kemiringan dari hasil pengelasan. Nah, untuk peralatan bantu yang lain yaitu penitik. Gambarnya seperti tampak pada gambar, fungsinya untuk menandai titik-titik atau posisi-posisi yang akan dikerjakan. Jadi alat ini fungsinya untuk memberi tanda dan cara menggunakannya yaitu langsung kita tempelkan pada benda kerja, kemudian pada ujungnya kita palu, kita tekan. Sehingga apa? Sehingga plat yang akan kita kerjakan itu akan berpola titik-titik. Jadi untuk menandai bahan atau benda kerja yang akan kita kerjakan. Pada penitik ini ujung indentornya atau penekannya bersudut 45 derajat. Proses penandaan dilakukan dengan ditekankan ujung indentor penitik ini pada benda kerja dengan menggunakan palu atau pemukul. Kemudian masih peralatan bantu yaitu alat gambar. Nah, ini menggunakan penggores. Jadi ini adalah alat gambarnya. Kalau kita menggunakan alat gambar kertas, maka kita menggunakan pensil.
tapi kalau yang kita kerjakan adalah plat, kita nggak mungkin menggunakan pensil, tapi menggunakan penggores. Penggores ini indentornya bersudut lebih kecil, yaitu 25 sampai 30 derajat, sehingga lebih runcing. Fungsinya sama, cuma dalam menggunakan alat ukur bantu ini ya, alat bantu yaitu penggores ini, maka kita dibantu dengan mistar baja, sehingga dalam penggoresannya itu kita bantu dengan mistar baja. Kemudian alat bantu selanjutnya yaitu palu konde. Nah, palu konde ini biasanya digunakan untuk menitik. Jadi ini perpaduan antara penitik dan palu konde. Kemudian juga bisa untuk memukul posisi-posisi benda kerja yang kurang pas. Jadi misalkan kita pasang konstruksi yang akan dilas, itu posisinya kurang tepat, maka bisa dipaskan dengan menggunakan palu konde ini. Kemudian peralatan bantu selanjutnya yaitu palu terak. Ini agak berbeda dengan palu konde. Palu terak ini berfungsi untuk membersihkan terak atau kotoran las tahap pertama, sehingga pada pengelasan pertama selesai itu banyak kotoran, banyak terak dari sisa pengelasan, maka kotoran-kotoran itu harus kita buang, sehingga kita akan mendapat hasil pengelasan yang sejadinya ya, senyatanya. Itu palu terak. Kemudian sikat baja. Ini fungsinya untuk membersihkan terak dan kotoran hasil pengelasan tahap kedua. Jadi digunakan setelah palu terak. Jadi setelah kita palu kotoran-kotorannya, teraknya, maka itu kita sikat. Dengan proses penyikatan ini diharapkan kita bisa mengetahui hasil las yang sebenarnya. Apakah dia retak, apakah dia utuh, maka bisa kita lihat setelah hasil lasan tersebut dibersihkan menggunakan sikat baja ini. Kemudian alat bantu yang lain yaitu betel atau tatah. Ini berfungsi untuk menghilangkan spatter atau bercak-bercak hasil pengelasan yang menonjol. Nah, bercak-bercak ini adalah hasil daripada proses pengelasan, di mana spatter ini terjadi karena lompatan-lompatan besi yang mencair pada proses pengelasan. Dengan dibersihkannya dengan betel ini, maka permukaan benda kerja yang dilas tetap terjaga kerapiannya. Kemudian alat bantu yang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu tang atau smet tang. Ini jenisnya seperti tang, tapi tangkainya panjang. Ini berfungsi untuk memegang atau mencekam benda kerja las yang masih panas. Sehingga apa? Sehingga aman. Nah, biasanya kita gunakan untuk memindahkan benda kerja hasil las yang masih panas ke tempat lain, ataupun bisa dicelupkan ke tempat pendingin. Kemudian alat bantu yang lain yaitu kikir. Kikir ini selain berfungsi untuk meratakan dan memperhalus permukaan benda kerja, juga untuk membentuk dimensi benda kerja sesuai dengan yang kita inginkan, tapi dilaksanakan secara manual. Kemudian peralatan bantu yang lebih mekanik ya, itu yaitu mesin gerinda tangan. Nah, ini fungsinya selain berfungsi untuk meratakan permukaan benda kerja dan menghaluskan benda kerja, maka alat ini juga dapat digunakan untuk membentuk dimensi benda kerja. Sedangkan perbedaannya dengan kikir adalah bahwa alat ini digerakkan secara elektrik dan tentunya semi mekanik. Alat ini juga digunakan pada pekerjaan akhir atau finishing pada proses pengelasan. Kemudian peralatan bantu selanjutnya yaitu meja las. Nah, ini gambarnya meja las tuh di sini. Ini biasanya terbuat dari konstruksi logam ya, dari pipa kotak, dan ini ram-raman besi ya. Meja las ini digunakan untuk meletakkan benda yang akan dilas selama proses pengelasan. Dengan adanya meja ini diharapkan posisi pengelasan akan sesuai dengan posisi ergonomis
dan memenuhi persyaratan K3. Dengan posisi yang ergonomis ini diharapkan hasil pengelasannya akan akurat dan benar. Ini berhubungan dengan posisi. Kemudian kita masuk pada peralatan yang ketiga, yaitu peralatan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, selama proses bekerja, maka kita harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kita sebagai pekerja maupun sebagai siswa. Oleh karena itu, selama proses pekerjaan berlangsung atau praktikum berlangsung, maka harus dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri, di mana fungsinya untuk menjaga agar tubuh ini tetap selamat jika akan terjadi sebuah kecelakaan. Nah, kemudian kita kupas satu persatu. Alat pelindung diri yang pertama yaitu alat pelindung dada atau kita istilahkan dengan apron. Apron ini bahannya terbuat dari kulit dan asbes. Dengan bahan ini diharapkan mampu menangkal atau menghalau sinar daripada hasil pengelasan tadi ya yang cukup tinggi dan panas. Jadi berfungsi untuk melindungi dada pekerja baik dari sinar ultraviolet pada proses pengelasan, asap hasil pengelasan, juga temperatur yang tinggi selama proses pengelasan berlangsung. Untuk menjamin kesehatan kerja, apron ini terbuat dari campuran asbes dengan kulit, sehingga bisa menangkal masuknya radiasi pada tubuh kita. Selanjutnya, masih pada peralatan K3, yaitu pelindung mata, atau kita sebut sebagai kacamata las OAW atau kacamata las astilin. Berfungsi untuk melindungi mata dari tingginya intensitas cahaya selama proses pengelasan. Media pada kacamata ini terdiri dari dua lapis. Lapis pertama kaca gelap yang berfungsi untuk menyaring sinar dengan intensitas yang tinggi, dan yang kedua kaca bening yang berfungsi untuk lebih menyaring cahaya yang masuk ke mata. Dengan demikian, kacamata las ini akan menjamin keamanan mata kita selama melaksanakan proses pengelasan dengan sistem OAW. Kemudian peralatan kesehatan selanjutnya yaitu pelindung lengan. Nah, tampak seperti ini ya, pelindung lengan berfungsi untuk melindungi seluruh lengan kita selama proses pengelasan. Bahan dari pelindung lengan ini sama dengan bahan pembuat apron. Kemudian pelindung betis. Ya, alat ini berfungsi untuk melindungi betis pekerja dari percikan-percikan logam panas selama proses pengelasan berlangsung. Kemudian ada sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit ini berfungsi untuk melindungi telapak tangan dari percikan logam panas dan suhu tinggi. Dengan alat keamanan ini, maka telapak tangan kita terhindar dari kecelakaan karena panas dan percikan logam panas. Kemudian itu semua tadi adalah alat-alat K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya setelah kita mengenal peralatan teknik pengelasan OAW yang terdiri dari alat inti atau alat utama, alat bantu, dan alat K3. Kemudian kita langsung masuk pada jenis-jenis sambungan pada sistem pengelasan OAW. Pertama yaitu sambungan tumpul atau butt joint. Yang kedua sambungan tumpang atau lap joint. Yang ketiga sambungan sisi atau sambungan tepi atau edge joint. Kemudian yang keempat sambungan T atau T joint. Kemudian yang kelima sambungan sudut atau corner joint. Oke. Untuk jenis-jenis sambungan ini mari kita kupas, kita breakdown satu persatu. Nah, seperti ini adalah jenis sambungan
tumpul atau butt joint, di mana kedua plat yang akan kita sambung, akan kita las, itu kita tempelkan seadanya saja, seperti ini. Jadi seadanya saja. Antara plat yang satu dan plat yang kedua itu letaknya segaris, ya, segaris dan sejajar. Proses pengelasannya nanti akan kita laksanakan sepanjang alur dari kedua sisi plat ini di sini. Jadi proses pengelasannya nanti akan terjadi sepanjang ini, yaitu dua sisi luar plat yang akan kita sambung. Nah, ini posisi pengelasannya. Ini sambungan yang kedua, yaitu sambungan tumpang atau lap joint. Berbeda dengan jenis sambungan yang pertama, maka pada sambungan yang kedua ini yang kita namakan lap joint atau tumpang, ini kedua plat yang akan disambung ini ditumpangkan. Maksudnya, plat yang pertama itu berada di atasnya plat yang kedua, seperti ini. Nah, sedangkan nanti alur pengelasannya itu sepanjang daripada sisi ini, sisi luar plat yang pertama dengan sisi atas plat yang kedua. Proses pengelasannya jalurnya sepanjang ini. Agar lebih kuat, maka sebaliknya pun juga dilas. Nah, di sini sepanjang sana juga. Jenis pengelasan ini dinamakan las tumpang atau lap joint. Tentunya kekuatannya lebih besar. Selanjutnya yaitu sambungan sisi atau tepi atau kita istilahkan edge joint. Jadi kedua plat sebelum kita sambung, maka ujung-ujungnya kita tekuk terlebih dahulu seperti ini. Nah, plat yang pertama kita tekuk, plat yang kedua juga kita tekuk, maka kedua tekukan tadi kita hubungkan. Proses pengelasannya sepanjang tekukan dua benda ini. Jadi di sini nanti proses pengelasannya berlangsung. Ya, di sini. Nah, jenis sambungan selanjutnya yaitu T-joint atau sambungan T, di mana kedua plat yang akan kita sambungkan itu berada saling tegak lurus. Jadi kalau ada jenis sambungan seperti ini kita namakan sambungan T, di mana satu plat ini berposisi horizontal, plat yang lain ini berposisi vertikal. Jadi kedua plat yang kita sambung ini saling tegak lurus. Alur pengelasannya ini sepanjang siku-siku atau sudut yang dibentuk dua plat ini. Jadi ini adalah sudut yang dibentuk dua plat yang akan disambung. Proses pengelasannya sepanjang sisi sudut ini. Agar lebih kuat, maka pada sisi yang lain di sini juga bisa dilas. Artinya pada sisi bolak-balik. Ini akan lebih menguatkan sambungan T yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian selanjutnya jenis sambungan sudut atau corner joint. Nah, sehingga untuk posisinya kedua buah plat yang akan disambung ini menyambung tapi dengan bentuk siku. Yang satu vertikal, yang kedua horizontal, tapi ketemu pada ujung-ujungnya saja. Berbeda dengan T-joint tadi. Sedangkan jalur pengelasannya yang akan kita lakukan yaitu sepanjang sambungan dari kedua sisi plat ini. Jadi sepanjang ini. Nah, sepanjang ini nanti akan kita las. Hasil dari T-joint ini nanti akan terjadi sambungan berbentuk siku-siku atau menyudut. Nah, itu adalah jenis-jenis sambungan yang akan kita laksanakan dalam praktikum. Selanjutnya juga akan kita pelajari tentang posisi pengelasan. Posisi pengelasan di sini ada 4 macam posisi. Pertama, posisi bawah tangan. Kedua, posisi mendatar. Ketiga, posisi tegak.
dan terakhir posisi atas kepala atau kita istilahkan overhead. Posisi pengelasan ini berhubungan dengan posisi benda kerja yang akan dilas terhadap tangan kita yang akan mengelas. Jadi sekali lagi, posisi pengelasan ini adalah berhubungan dengan posisi benda kerja yang akan dilas dengan posisi tangan kita selama proses pengelasan. Maka untuk kita mengetahui posisi pengelasan yang terdapat 4 posisi tadi, itu maka kita breakdown atau kita uraikan satu persatu. Nah, ini yang pertama yaitu posisi bawah tangan. Jadi, kita andaikan bahwa benda kerja yang akan kita las tadi, ya, ini contohnya adalah las tumpul ya, 2 plat yang akan kita sambung ini berposisi segaris, ya, tidak ditumpangkan tapi segaris. Maka, posisi tangan kita selama proses pengelasan itu berada di atasnya plat ini. Jadi di sini adalah daerah tangan kita. Sedangkan jalur las yang akan digunakan itu berada di bawah tangan kita. Maka posisi seperti ini kita namakan sebagai posisi pengelasan bawah tangan. Posisi yang kedua yaitu posisi mendatar. Gambarnya seperti ini, di mana plat yang akan kita sambung ini letaknya vertikal atau tegak, tetapi jalur pengelasannya horizontal. Nah, jadi perlu diingat, pada posisi pengelasan mendatar ini, posisi benda kerja yang dilas posisinya vertikal. Tetapi jalur las yang akan kita laksanakan itu horizontal. Nah, ini adalah jalur daripada pengelasan. Posisi tangan kita itu sejajar dan segaris dengan posisi jalur pengelasan. Jadi, tangan kita ini istilahnya di sisinya jalur pengelasan tersebut. Ini kita namakan sebagai posisi pengelasan mendatar. Kemudian yang ketiga yaitu posisi pengelasan tegak atau vertikal. Ini hampir sama dengan posisi pengelasan mendatar. Apa persamaannya? Persamaannya adalah 2 plat yang akan kita sambung itu pada posisi vertikal atau tegak. Perbedaannya adalah bahwa jalur pengelasan yang dibentuk juga tegak atau vertikal. Bisa dari atas ke bawah ataupun juga dari bawah ke atas. Ini jalur pengelasannya. Jalur pengelasan seperti ini kita namakan sebagai posisi pengelasan tegak atau vertikal. Kemudian posisi pengelasan yang terakhir, ini yang paling sulit, yaitu posisi pengelasan atas kepala atau kita istilahkan sebagai overhead, di mana letak bahan atau benda kerja yang akan kita las itu letaknya berada di atasnya kepala kita, di atasnya posisi kita, sehingga dalam proses pengelasannya kita harus bertengadah untuk melihat dari benda kerja yang dilas tersebut. Sehingga jika ini adalah area benda yang dilas, maka area kita dan area tangan kita yang akan digunakan untuk mengelas itu di sini, di bawahnya. Nah, di bawahnya. Nah, ini adalah posisi pengelasan. Ada 4 tadi. Nah, demikianlah sekilas tentang pengenalan dasar tentang proses pengelasan dengan sistem OAW. Sebelum berakhirnya materi ini, perlu kalian semuanya dapat menyimpulkan inti-inti materi pada pelajaran saat ini. Nah, dengan kesimpulan yang kalian buat, nanti diharapkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan atau berikan.
Nah, evaluasi keberhasilan dari proses pembelajaran ini jika kalian semuanya mampu dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan. Maka rangkuman-rangkuman yang perlu kalian buat selama proses pembelajaran ini yaitu pertama, pengertian dan aplikasi proses pengelasan sistem OAW. Ini tentunya diterapkan pada dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua yang perlu disimpulkan yaitu fungsi dan peranan sistem pengelasan OAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peralatan utama dalam pelaksanaan proses pengelasan sistem OAW. Yang keempat, peralatan pembantu dalam pelaksanaan proses pengelasan OAW. Kemudian yang perlu disimpulkan lagi, yang kelima yaitu peralatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses pengelasan OAW. Dan yang keenam adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi jika bekerja secara ceroboh pada proses pengelasan OAW ini. Ini adalah poin-poin yang harus kalian simpulkan. Harapan saya, jika kalian semuanya mampu menyimpulkan materi ini, insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Oke, kalian telah mempelajari semuanya. Pak Sigit yakin kalian sudah paham ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita menyelesaikan materi ini, Bapak ingin mengadakan evaluasi. Tujuannya apa evaluasi itu? Tujuannya untuk mengukur ya, memantau dan mengevaluasi kemampuan yang telah kalian serap dari materi pelajaran yang telah kalian terima saat itu. Nah, nanti proses evaluasinya itu akan tercantum pada tugas yang akan Bapak kirim. Nah, oleh karena itu, tolong seluruh materi kalian pahami dan juga kalian juga bisa ambil browsing. Sekarang zaman IT ya, revolusi industri 4.0 di mana seluruh komunikasi terbuka di mana-mana. Kalian tidak hanya terpaku pada apa yang saya sampaikan, tetapi kalian bisa membuka ruang yang tanpa batas lewat internet ya, lewat media massa yang lain atau dengan teman-teman kalian. Maka tolong dieksplor segala informasi yang berhubungan dengan materi ini, yang tujuannya kalian bisa mengerjakan tugas nanti yang Bapak akan berikan secara menyusul. Itulah saya akhiri materi pelajaran ini. Semoga kalian menjadi pemuda-pemudi siswa yang semakin sukses luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.